Sebuah lukisan menjadikan dendam yang tak berkesudahan. Lukisan wanita bernama Muai terus menjadi teror hingga memakan banyak korban jiwa. Lin, gadis yang mengunjungi teman SMA-nya, mulai mendapat teror setelah menginap di rumah tempat lukisan itu tersimpan. Bagaimanakah akhir dari lukisan mengerikan itu? Berikut ceritanya. Kisah diawali dari bocil yang asik bermain di kebun belakang rumah. Deodani merupakan saudara kembar yang tinggal di sebuah rumah dalam perkebunan karet. Kala itu, Deo yang bersembunyi di balik air mancur menemukan sebuah cincin ada di sana. Ia sangat menyukai cincin itu hingga tiba-tiba Ni merebutnya. Ia berlari membawa masuk ke dalam rumah untuk ditunjukkan pada sang ayah. Deo meminta cincinnya kembali karena itu adalah temuannya. Sayangnya, keributan itu membuat Lechang marah. Ia meminta kedua anaknya untuk masuk ke dalam kamar di lantai atas. Tak berselang lama setelah kedua anaknya masuk ke dalam kamar, terdengar suara senandung lirih dari lantai 2. Penasaran dengan suara itu, Lechan naik ke lantai atas. Ia memandangi lukisan wanita mengerikan yang ada di sudut lorong. Di belakangnya muncul perempuan berbaju putih mendekat ke arah Lechan. Ketika ia berbalik, Deo sudah ada di sana memberitahu jika ia mendengar suara dari luar. Mendengar anaknya yang ketakutan, Lechan meminta Deo untuk kembali ke kamar dan jangan keluar apapun yang terjadi. Lechan bergegas turun di mana kala itu langit sudah gelap. Pintu ruang depan bergerak dengan sendirinya di mana asap hitam mulai keluar dari bawah pintu. Dan film pun dimulai. Berganti bertahun-tahun setelahnya. Kala itu, Lin, petugas galeri lukisan, tengah memeriksa lukisan yang ada di sana. Bersama dengan seorang klien, Lin mencoba memahami makna yang terkandung di dalam lukisan itu. Tak berselang lama, ibu menelpon membicarakan tentang mimpinya. Ia memimpikan Hang, sahabat dari Lin, ketika masih tinggal bersama ketika SMA. Lin meminta ibunya untuk tidak terlalu memikirkan Hang dan ia akan berusaha mencari cara untuk menghubungi Hang kembali. Tak berselang lama setelah telepon ditutup, ponsel kembali berdering di mana teman dari Lin memberitahu jika Kiet telah meninggal. Pria itu merupakan mantan pacar dari Hang ketika masih SMA dulu. Lin segera berkemas untuk pergi melayat. Sesampainya di sana, Tan menceritakan jika Kiet meninggal karena tenggelam di kolam renang. Karena mati tenggelam, tubuh Kiet membengkak dan bahkan keluarganya sendiri sampai tak mengenalinya. Lin sama sekali tak mendengar cerita dari temannya itu dan ia celingkukan sendiri sibuk mencari seseorang. Ketika selesai melayat dan hendak pulang, samar-samar Lin melihat Hang berjalan di luar rumah duka. Lin segera memanggilnya yang ternyata benar itu adalah Hang. Hang yang melihat sahabatnya itu langsung memeluk Lin. Mereka berdua duduk di halte menanyakan kabar masing-masing. Lin memberitahu jika ia sudah lama berusaha menghubungi Hang namun tak pernah berhasil. Hang mengatakan jika dirinya baik-baik saja dan masih sama. Lin yang penasaran menanyakan tempat tinggal Hang karena harus naik bus. Ia tinggal di Dongnai dan menempati rumah milik Lechan. Lin tahu jika Lechan merupakan seorang pelukis legendaris dari periode kolonial Perancis. Hang memberitahukan kegiatannya di mana ia menyalin lukisan dari Lechan dan sebagai imbalannya ia bisa tinggal di rumah itu secara gratis. Lin juga memberitahu jika ia sudah tidak melukis lagi dan kini bekerja di sebuah galeri lukisan. Hang menggenggam tangan Lin dan mengajaknya untuk mampir melihat lukisan dari Lechan. Lin menolak ajakan dari Hang karena ia sudah berjanji untuk pulang ke rumah. Lin meminta Hang untuk ikut pulang karena ibunya merindukannya. Sayangnya, Hang menolak meski ia juga merindukan Lin dan ibunya. Tak berselang lama, bis tumpangan Hang sudah sampai. Ketika ia beranjak dari tempat duduknya, kepalanya pening secara tiba-tiba. Merasa kasihan dengan Hang, Lin pun memutuskan untuk ikut pulang bersama sahabatnya.
Phiền mày quá. Đường xa vậy mà. Hang memberitahu jika Lin bisa tidur di tempatnya dan mereka bisa bercerita setelah sekian lama. Lin yang mendengar hal itu merasa khawatir seolah ada yang disembunyikan. Tak berselang lama, bus berhenti di pinggir jalan. Lin merasa heran karena ia sama sekali tak melihat rumah ada di sana. Hang membawa temannya memasuki kebun karet. Tiếc là hôm nay trời tắt nắng. Ia menunjukkan tempat di mana ia sering melukis. Lin merasa tempat yang Hang tinggali sepi karena ia belum melihat ada orang lain di sepanjang jalan. Hang menjelaskan jika warga kampung sudah berada di rumah saat senja tiba, tak seperti di kota. Ia juga menunjukkan pasar yang tak jauh dari tempat mereka berjalan, namun pasar itu hanya beroperasi ketika pagi hari. Setelah berjalan cukup jauh masuk ke dalam kebun, sampailah mereka di sebuah rumah tempat tinggal Hang selama setahun terakhir. Hang menjelaskan jika rumah itu sudah ada semenjak kolonial Perancis. Ia yakin Lin akan menyukai interiornya. Sesampainya di dalam, Hang langsung menunjukkan lukisan asli dari Lechan. Siapapun yang melihat karya dari Lechan secara tidak langsung akan terhubung dengannya. Lin yang kagum mengamati semua lukisan itu satu persatu. Ia berhenti di sebuah lukisan dan melihat ada yang aneh di mata lukisan yang terlihat berlubang. Han mengajak Lin untuk menyapa tuan rumah. Ia memperkenalkan Lin pada Dieu sebagai teman SMA dan akan menginap malam nanti. Dieu pun mengizinkan Lin untuk menginap dan tinggal selama yang ia mau. Nhà có 2 cô cháu à. Con cứ thoải mái ở lại. Lin sendiri sangat berterima kasih karena sudah diizinkan untuk menginap. Hang bergegas masuk ke dalam kamar dan merokok. Lin yang melihat temannya merokok heran karena selama ini ia tidak pernah melihat Hang merokok. Ia mempunyai kesimpulan jika rokok itu yang membuat Hang batu-batu. Lin pun menanyakan hubungan dari Dieu dengan Lechan sebagai pemilik rumah. Hang tak begitu mengerti tentang hal itu, namun yang ia tahu jika Dieu merupakan kerabat jauh yang mewarisi tempat Lechan. Ia menjelaskan jika tahun lalu hasil dari lukisannya dipamerkan hingga pada akhirnya Dieu menghubunginya untuk menyalin karya Lechan. Ông chết rồi. Mà mày vẫn muốn xem tranh của ông đó thôi. Hang mengajak Lin untuk masak bersama. Melihat temannya masih sakit, Lin meminta Hang untuk beristirahat sementara ia akan memasak di dapur. Hang pun setuju dan ia memberitahu jika semua bahan masakan ada di dalam kulkas. Lin memasak mie dengan telur, namun ketika dipecahkan ternyata telur dalam kulkas sudah busuk. Hang datang dan menanyakan apa yang terjadi. Mengetahui jika telur di dalam kulkas sudah busuk, Hang keheranan karena ia baru membeli telur itu kemarin. Lin menenangkan sahabatnya dan ia membuat mie yang baru. Selesai mie dibuat, Lin mengajak Hang untuk makan bersama. Hang kala itu membuka Facebook dan melihat kembali video di mana mereka bertemu dengan Kiet di sebuah kafe. Melihat video itu membuat Lin menjadi gugup. Sementara Hang sengaja membuka video itu untuk mengingat kenangan mereka. Baru memakan satu suap, Hang pamit untuk bergegas tidur. Lin teringat ketika suatu malam ia menemui Kiet sendiri tanpa sahabatnya. Mereka saling menggoda dan bercumbu rayu di belakang Hang. Lin diam-diam naksir dengan Kiet, pacar dari Hang. Sebelum tidur, Lin menyempatkan diri untuk mandi. Tiba-tiba listrik padam dan sosok Kiet muncul di belakangnya, namun Lin tak menyadari. Selesai mandi, ia bergegas masuk ke dalam kamar dan menanyakan apakah daerah tempat tinggal Hang sering mati listrik. Hang yang sibuk melukis tak menggubris pertanyaan dari Lin. Gadis itu pun membuka sebuah catatan yang terdapat sebuah gambar di sana. Ia bertanya pada Hang siapa sosok pria dalam buku catatan itu. Hang menjelaskan jika itu adalah Nguyen, teman dari Lechan. Hang bertanya pada Lin apakah gadis itu tahu tentang legenda Moi. Sayangnya Lin sama sekali tak mengetahui tentang hal tersebut. Hang bercerita jika dulu Nguyen merupakan seorang pelukis miskin yang tampan dan berbakat. Ia bertemu dengan gadis desa yatim piatu yang bernama Moi yang kemudian melukis potretnya.
Karena sering menghabiskan waktu berdua, mereka pun jatuh cinta satu sama lain. Nguyen membeli sepasang cincin untuk menyegel cinta mereka. Namun tak lama kemudian, Muay tahu jika Nguyen bertunangan dengan Hong, anak dari tuan tanah yang kaya raya. Hubungan dari Nguyen dan Muay pun kandas di mana Hong membawa beberapa orang untuk datang dan menyiksa Muay. Kakinya dipatahkan dan wajahnya disiram cairan asam hingga rusak. Muay yang kesakitan pun memilih untuk mengakhiri hidup di bulan Juli. Semenjak saat itu, Nguyen tinggal bersama Hong, namun dalam hatinya hanya ada Muay. Lin yang mendengar hal itu merasa kasihan pada mereka. Tiba-tiba, hidung Lin mengeluarkan darah. Darah itu menetes di buku catatan, namun ketika dilihat lagi, tetesan darah itu sudah menghilang. Lin kebingungan karena Hang menghilang dari hadapannya dan meninggalkannya seorang diri. Gadis itu pun mencari keberadaan dari sahabatnya dan keluar dari kamar. Sosok bayangan manusia membuatnya terkejut. Lin pergi keluar rumah sendirian untuk mencari Hang. Ia mengamati sosok yang berada di lantai 2 dengan berbaju putih hingga tiba-tiba sosok itu menjatuhkan diri. Lin sempat terkejut mengetahui hal itu. Ia berjalan perlahan mengecek apa yang terjadi, namun tak ada apapun di sana. Sosok tangan menangkap lengannya dan memaikakan cincin di jari Lin. Gadis itu terbangun dari mimpi buruk di mana temannya Hang kejang-kejang. Suhu tubuh Hang kala itu demam tinggi. Ia pun memutuskan untuk mencari obat di apotek pasar. Ia hanya menemukan toko herbal yang dijaga oleh nenek tua. Nenek itu memberikan obat herbal dan memberitahu cara memakainya. Ia bertanya di mana Lin tinggal karena sepertinya bukan warga lokal. Ketika hendak membayar, nenek itu mencengkram tangan Lin dan mengatakan untuk segera pergi dari sana dan jangan bangunkan Muay. Lin yang ketakutan pun bergegas untuk kembali. Sementara itu, Hang terlihat seperti kerasukan, merendam kepalanya di dalam wastafel sembari tersenyum mengerikan. Kuku jarinya terlepas dengan sendirinya, seolah jari jemari itu sudah membusuk. Sementara itu, Lin yang dalam perjalanan pulang melihat sosok seperti Muay menghentikan langkahnya. Hingga tiba-tiba Deu datang membuyarkan pandangan dari Lin. Deu bertanya dari mana Lin pergi pagi-pagi. Gadis itu memberitahu jika ia membeli obat demam untuk Hang. Deu memperingatkan jika seharusnya Lin tidak pergi sendirian karena bisa tersesat. Deu menanyakan bagaimana Lin bisa mengenal Hang. Lin memberitahu jika Hang adalah teman SMA-nya. Dua orang tua Hang sudah meninggal dan ibu Lin meminta Hang untuk tinggal bersama. Mereka berdua sama-sama menyukai seni lukis dan mengagumi lukisan Lechan. Lin memberitahu jika setelah mengunjungi rumah Lechan, ia baru mengetahui jika maestro itu mempunyai 2 orang anak. Còn tính cách thì trái ngược nhau hoàn toàn. Mereka pun bergegas pulang. Lin teringat ketika pertama kali Hang berkenalan dengan seorang laki-laki. Lin kala itu sangat senang sahabatnya mempunyai pacar. Obat yang sudah direbus pun sudah mendidih dan membuyarkan lamunannya. Ia bergegas pergi ke kamar dan meminta Hang untuk menghirup air rebusan itu. Lin menceritakan jika ibunya sangat menantikan Hang kembali. Bahkan lukisan yang mereka lukis ketika masih sekolah masih ada di dalam kamar. Ibu Lin berharap Hang bisa kembali pulang ke rumah yang dulu. Selesai menghirup obat herbal, Lin bergegas mengambil sup untuk dimakan. Lin bersiap untuk pulang dan beres-beres. Hang mempertanyakan tentang sesuatu yang ingin Lin bicarakan. Hang hendak mengajak Lin untuk menginap 1 malam lagi agar mereka bisa kembali dekat seperti dulu kala. Lin pun memikirkan tawaran itu hingga akhirnya ia pun setuju untuk menginap 1 malam lagi. Ketika mencuci piring, Lin mendengar suara dari bawah wastafel. Ia melihat sebuah lubang ada di sana. Ia memasukkan tangan dan meraih seutas tali. Ditariknya tali itu hingga tanpa diduga, ternyata tali tersebut untuk mengakhiri hidup. Lin terkejut dan melihat isi lubang itu yang ternyata dari belakang muncul sosok saudara dari Deu ketika masih kecil dulu.
Lin bergegas naik ke lantai 2 dan masuk ke dalam kamar lukis. Ia melihat banyak lukisan yang tertutupi kain putih. Sebuah lukisan yang tertutup kain merah terbuka yang merupakan lukisan dari Moi. Lin mengamati setiap goresan hingga ia terkejut dengan cincin yang ada di dalam lukisan itu. Karena ketakutan, Lin bergegas untuk pergi, namun tiba-tiba pintu tertutup dengan sendirinya dan suasana berubah menjadi menyeramkan. Lin menangis ketakutan hingga ia terjatuh. Sosok Moi dengan kaki patah dan wajah mengerikan mendatangi Lin menyuruhnya untuk keluar dari rumah. Lin yang ketakutan bergegas menuju pintu dan meminta tolong hingga tiba-tiba setelah kejadian mengerikan itu, pintu terbuka dengan sendirinya. Terdengar suara teriakan yang ternyata Hang kembali kejang-kejang. Tubuh Hang seperti tengah dirasuki oleh sosok penunggu rumah itu. Lin yang datang bergegas membangunkan Hang yang kejang-kejang tiba-tiba. Lin meminta bantuan Dieu dan menanyakan apa yang terjadi pada temannya. Dieu yang masuk ke dalam kamar pun bergegas memijit kaki dari Hang hingga gadis itu memuntahkan cairan hitam kental. Muntahan itu berupa sebuah rambut panjang. Hang yang mulai sadar meminta Lin untuk segera lari. Dieu yang mengetahui hal itu meminta Lin untuk mengikutinya. Dieu membawa Lin masuk ke dalam kamar lukisan dan menanyakan apakah ia membuka kain penutup dari Moi. Dieu yang kesal memberitahu jika ia bertahun-tahun merawat ruang lukisan itu dan menutupi lukisan Moi untuk menahan kutukan yang mengerikan. Vậy mà trốn đâu cũng không thoát. Sembari kesal, Dieu menyalahkan Lin yang membuka dan membuat kutukan itu kembali muncul. Lin kebingungan dengan apa yang terjadi dan kutukan apa yang sebenarnya dibicarakan oleh Dieu dan bagaimana bisa hal itu menyakiti Hang. Dieu menjelaskan setiap tahun saat gerhana bulan purnama Juli, arwah Moi akan bangkit untuk meminta tumbal. Dieu meyakini jika roh Moi bersemayam di dalam lukisan itu dan kini merasuki tubuh Hang. Untuk menyembuhkan Hang hanya ada satu cara, yaitu mereka harus melakukan pengusiran setan pada Hang ketika bulan purnama besok malam. Lin heran dengan pengusiran setan dan ia bergegas turun ke lantai 1 dan menemui sahabatnya. Kala itu, Hang sudah berdiri tengah melukis. Lin mengungkapkan jika ada yang aneh dengan rumah yang mereka tinggali dan mengajak untuk bergegas pergi. Hang justru menyuruh Lin untuk pergi sebelum semuanya terlambat. Tiba-tiba Hang kembali bertingkah aneh. Muncul sebuah luka di punggungnya. Hang mengatakan jika ada yang aneh dengan dirinya dan itu memakannya dari dalam. Tubuh Hang kerasukan arwah Moi dan mimpi buruk itu membangunkan Lin di pagi harinya. Ia bergegas mengambil baju di lemari hingga sebuah buku catatan jatuh di depannya. Lin membuka buku itu yang berisi sketsa beberapa wajah. Sebuah gambar orang sedang berciuman di halaman lain dan ada sosok dua pria dengan wajah yang mengerikan. Di halaman lain terdapat gambar Kiet yang sudah mati. Lin teringat perkataan temannya tentang kondisi dari Kiet yang ditemukan meninggal dengan tubuh yang bengkak karena terendam air dan wajahnya rusak. Lin segera menutup buku itu dan bergegas pergi. Ia menemui Hang yang tengah berada di kebun tengah melukis pepohonan. Ia mengajak Hang untuk pergi ke kota dan kembali ke rumah bersamanya. Hang tak mau pergi sebelum Lin mengutarakan apa yang sebenarnya terjadi. Sebelum itu, ia tak akan pergi dari rumah Lechan. Hang mendesak Lin untuk berbicara tentang hubungannya dengan Kiet. Lin pun akhirnya mengakui jika ia sebenarnya bermadu kasih dengan Kiet setelah pria itu menjadi pacar dari Hang. Kala itu, Hang menunjukkan pacarnya pada Lin, namun gadis itu terlihat tak senang seolah ingin merebut Kiet dari Hang. Hingga suatu hari, Hang memergoki temannya sedang bersama pacarnya bercinta di kolam renang. Ia yang melihat kejadian itu bergegas pergi. Malam harinya, Hang pulang larut seolah ia tak tahu apa yang terjadi. Lin sendiri merasa tak bersalah setelah bercinta dengan pacar dari temannya. Ia bahkan tak mengaku dan berpura-pura jika tak pernah bertemu dengan Kiet lagi. Hang menahan amarahnya karena temannya berpura-pura tak bersalah.
Hang meminta penjelasan semua itu, namun Lin justru mengelak jika Kia tidak pernah mencintai mereka berdua. Hang yang kesal pun menyerang Lin hingga terjatuh. Ia mengungkapkan kekesalannya di mana Lin sangat peduli dengannya, bahkan ia juga merawat pacarnya. Hang berusaha membunuh Lin, namun tenaganya tak cukup kuat. Hang pun berlari pergi, namun Lin menghentikannya. Lin mengajak Hang untuk kembali ke kota, namun tiba-tiba gadis itu berubah dan meminta untuk tidak ditinggalkan. Kali ini Lin tak bisa membedakan mana Hang yang asli dan mana Hang yang telah dirasuki oleh arwah Muoi. Ia pun memilih untuk pergi meninggalkan temannya sendiri hingga ia bertemu dengan dirinya sendiri. Sosok dirinya yang lain membisiki Lin yang berniat untuk kabur dari masalah lagi. Lin pun bertekad jika kali ini ia tak akan kabur dan menyelesaikan masalah. Ia pun pergi ke rumah nenek penjual obat. Nenek pun menjelaskan ketika Lin memberitahu jika tinggal di rumah Le Chang, ia sadar akan terjadi hal yang buruk. Dan kutukan dari Muoi itu adalah nyata. Lin berusaha melepaskan cincin di jarinya, namun itu tak bisa terlepas. Nenek memberitahu jika seseorang sudah ditandai, maka arwah Muoi akan menunjukkan apa yang ingin Lin lihat. Nenek mengambil catatan dari Le Chan yang tersimpan di dalam lemari. Di halaman pertama, Le Chan menceritakan jika ia mempunyai teman bernama Nguyen, di mana di masa pergejolakan ia dan istrinya pindah rumah. Keluarga Hong yang merupakan pengusaha kebun karet membuat rumah yang bagus dekat dengan perkebunan dan tinggal di sana. Le Chan menjelaskan setiap kali ia bertemu dengan Nguyen, pria itu selalu bercerita tentang cinta rahasianya untuk Muoi. Le Chan yang mengetahui perasaan itu memberikan kamar lukisan untuk Nguyen agar pria itu bisa melukiskan cinta rahasianya Muoi. Hingga suatu hari, Nguyen memberitahu jika Muoi telah kembali. Mendengar hal itu membuat Le Chan khawatir dengan kondisi kejiwaan dari temannya. Nguyen selalu menatap cincinnya dan tenggelam di dalam kenangan indah masa lalu. Le Chan menjelaskan jika ia dan Hong tidak pernah bersatu, namun Hong sangat menyayangi kedua anaknya karena Hong tak mempunyai anak. Nenek menjelaskan jika ia ada di sana ketika tragedi itu terjadi. Nenek yang masih muda bekerja sebagai pembantu. Malam itu, Hong marah dan masuk ke dalam rumah sembari mengatakan jika Muoi telah kembali. Nenek berusaha mencegah, namun Hong justru menyerang dan membutakan matanya. Le Chan yang ada di sana bergegas menyusul Hong ke ruang lukis. Ia melihat Nguyen sudah terkapar di depan lukisan Muoi. Le Chan sendiri tak tega untuk menghancurkan lukisan terakhir dari temannya. Nenek menjelaskan jika lukisan itu sudah menyebabkan terlalu banyak tragedi. Lin teringat dengan beberapa kejadian yang memintanya untuk pergi. Lin kini kebingungan kenapa Muoi ingin ia pergi meninggalkan rumah itu. Lin pun bertekad untuk menyelamatkan temannya. Nenek memberitahu Lin jika semua sudah terlambat dan lebih baik jika Lin menyelamatkan diri sendiri. Lin menjelaskan jika temannya tak mempunyai siapa-siapa lagi selain dirinya. Lin harus mencari cara lain untuk menghancurkan kutukan Muoi. Ia pun bergegas pergi dan sampai di rumah di mana Hang sudah memakai baju putih dan diikat di dalam lingkaran ritual. Hang yang kesetanan masih menyalahkan Lin yang telah mencuri pacarnya hingga ia berakhir diantah-berantah. Gadis itu terus menyalahkan Lin atas semua yang terjadi padanya. Dieu meminta Lin untuk tidak ragu-ragu kali ini. Ia menggores tangan Lin dan mulai melakukan ritual hingga Muoi yang ada di tubuh Hang mulai memberontak. Angin bertiup kencang dan memadamkan lilin yang ada di sana. Dieu memberikan pisau dan meminta Lin untuk membebaskan Hang. Lin harus membunuh Hang agar gadis itu terbebas dari arwah Muoi. Jika Lin tidak membunuh Hang, maka ia akan menjadi korban dari Muoi selanjutnya. Lin tak mampu melakukan hal itu. Meski Muoi terus memprovokasi, namun ia tetap tak bisa membunuh sahabatnya sendiri. Keadaan Hang yang menjadi semakin parah meminta tolong pada Lin untuk dibebaskan. Bukannya membunuh Hang, Lin justru berlari masuk ke dalam kamar lukis dan merobek lukisan Muoi. Tiba-tiba lukisan itu kembali utuh dan sosok Muoi berada di sana. Lin menanyakan kenapa ia merasuki temannya dan apa yang sebenarnya diinginkan.
Muoy pun membawa Lin ke masa lalu untuk memperlihatkan apa yang sebenarnya terjadi dan siapa yang ada di dalam tubuh Hang. Kala itu, Hong sangat kesal dengan suaminya karena ia telah melakukan apapun untuk Nguyen selama bertahun-tahun, namun Nguyen masih mengingat cintanya dengan Muoy. Ia bahkan selalu mendukung Nguyen jika ingin melanjutkan aktivitas artistiknya dan bahkan menggunakan kekayaannya untuk kegiatannya sendiri. Hong meminta penjelasan kenapa Nguyen tidak pernah mencintainya. Nguyen yang kesal pun memberitahu jika Muoy menghabisi nyawanya sendiri adalah karena Hong. Ia mengatakan meski Muoy sudah mati, ia tetap akan ada di hatinya karena ia sama sekali tak mencintai Hong. Hong yang mendengar hal itu merasa sakit hati hingga ia melihat Muoy ada di sana. Dengan cepat, Hong menusuk sosok Muoy, namun justru mengenai Nguyen dan membuatnya kehilangan nyawa. Hong yang sadar jika ia telah membantai suaminya sendiri pun menjadi gila dan memutuskan untuk keluar dari jendela lantai 2. Setelah Hong mati, ia menjadi hantu dan menyerupai sosok Muoy. Lin pun kini menyadari jika itu bukanlah kutukan dari Muoy. Kutukan cinta buta dan kecemburuan yang selama ini ada adalah karena Nyonya Hong. Hang selama ini bukan dirasuki oleh Muoy, melainkan dirasuki oleh Hong. Muoy selalu memperingatkan Lin untuk pergi agar terhindar dari kutukan Hong. Lin pun berusaha menghindar dari Hang yang kerasukan Hong. Dieu tiba-tiba datang dan memaksa Lin untuk membunuh Hang. Lin berusaha menghindar dan bergegas berlari keluar dari rumah. Dieu sengaja ingin membebaskan bibinya Hong dan memasukkan arwah itu ke dalam tubuh dari Lin. Selama ini ritual yang dilakukan Dieu bukan merupakan ritual pengusiran setan, namun memindahkan arwah Hong ke dalam tubuh Lin. Gadis itu berusaha keras menghindar hingga membuka sebuah lukisan yang tertutup kain putih. Sosok Dieu tiba-tiba berubah menjadi sangat tua. Ia dikejutkan dengan adiknya Ni yang sudah meninggal ketika masih kecil. Dieu yang ketakutan pun terjatuh dari tangga dan mati. Lin kembali masuk ke ruang lukis di mana lukisan Muoy terbakar. Lin kini mengakui jika dirinya adalah teman yang buruk dan juga seorang pengkhianat yang merebut pacar sahabatnya sendiri. Ia merasa egois dan seolah berhak mendapatkan segalanya. Lin selalu merasa lebih pantas memiliki apa yang dimiliki oleh Hang. Lin memohon maaf atas apa yang telah ia lakukan selama ini pada Hang. Ia mengajak Hang untuk kembali ke kota bersamanya. Hang yang mendengar hal itu memeluk Lin, namun semua belum berakhir. Hang ternyata masih dirasuki sosok oleh Hong. Lin mengancam hendak membunuh diri jika Hong tidak melepaskannya. Sosok Hong langsung menyerang Lin dan menuangkan cairan asam ke mukanya. Tiba-tiba Lin kerasukan sosok Muoy dengan wajah yang terbakar cairan asam. Muoy meminta Hong untuk menghentikan semua ini. Hong tak mau karena dendamnya sudah membara terhadap Muoy. Kini Muoy punya kekuatan untuk membalas Hong, namun ia tetap kalah. Sosok Hong dan Muoy berubah menjadi Lin dan juga Hang. Hang hendak mengakhiri hidup, namun bisikan dari Hong kembali terdengar agar Hang menghabisi pengkhianat seperti Lin. Sayangnya, Hang sadar jika Lin sudah banyak berkorban untuknya dan ia memilih untuk mengakhiri hidup daripada kutukan Hong berpindah pada Lin. Arwah Hong pun dibawa oleh makhluk pendendam lain menuju ke neraka. Sosok Muoy muncul dan pergi dengan tenang. Pagi harinya, Lin terbangun dan bergegas pergi meninggalkan rumah kutukan berhantu. Ia melihat sosok arwah yang ada di sana. Arwah Hang pun kini ikut Lin kembali ke kota dan akan selalu bersama. Dan film pun berakhir. Selama ini kutukan yang ada bukan merupakan kutukan Muoy, melainkan kutukan dari Hong, istri dari Nguyen. Hong akan bisa merasakan orang yang mempunyai dendam pernah dikhianati oleh orang lain. Ia akan membunuh setiap pengkhianat hingga dendamnya terpuaskan. Dieu sengaja membantu agar kutukan itu tetap ada. Ia sudah tahu jika kutukan berasal dari bibinya, yaitu bibi Hong, dan bukan berasal dari Muoy. Terima kasih dan sampai jumpa. Yo, bermau itu ketarep.